أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang menuntut kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan meningkatkan
ibadah dan ketakwaan kepadanya. Sekaligus itu adalah perbekalan yang terbaik yang kita kumpulkan semasa kita hidup di alam semesta ini. Fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Khatib pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengajak para jamaah untuk mentadaburi satu ayat dari Al-Quran Al-Karim, yang mana kita ketahui bahwa tujuan utama diturunkannya Al-Quran liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka tertutup? Ayat yang ingin kita tadaburi pada kesempatan ini adalah ayat kelima di dalam surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bahwa surah Al-Fatihah merupakan intisari Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran dari awal hingga akhir berisikan tentang keesaan kepada Allah, berisikan tentang kisah-kisah, dan berisikan tentang halal dan haram atau ahkam. Dan ketiga hal ini disebutkan secara global di surah Al-Fatihah. Dan intisari surah Al-Fatihah terdapat di ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka semestinya lah kita mentadaburi surah ini, terutama di ayat yang kelima. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah merupakan surah yang senantiasa kita baca. Bahkan 17 kali dalam sehari semalam kita membacanya, belum lagi di solat-solat sunnah kita. Karena surah Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun solat kita, yang tidak sah solat kita jika kita tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua tentang dua ikrar yang sangat mulia. Apa itu? Ikrar yang pertama adalah pengakuan seorang hamba bahwa seluruh ibadah yang dia lakukan itu dia peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadah yang dia lakukan, semua dia tujukan untuk Allah. Dia tidak mengharap pujian manusia, dia tidak mengharap untuk didengar, disanjung, apalagi dia peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Ayat ini selaras dengan ayat yang lain yang Allah berfirman di sana, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Timbul pertanyaan sekarang, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ikrar, memerintahkan kita untuk beribadah? Apakah Allah butuh ibadah yang kita lakukan? Maka jawabannya tidak. Ibadah yang kita lakukan itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Ghani, Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Dia adalah As-Samad, yang mana seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ibadah itu kembalinya kemana? Maslahatnya itu kembalinya kepada kita. Allah berfirman, "Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha." Barang siapa yang melakukan amalan soleh, apakah itu salat, puasa, zakat, sedekah, itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaha, dan barang siapa yang bermaksiat, itu pun untuk dirinya sendiri. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentulah tak kala Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya, maka pasti di sana terkandung hikmah-hikmah yang sangat agung, faedah-faedah yang besar yang kita bisa rasakan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Allah mengajarkan ikrar yang sangat mulia di ayat ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Faedah yang kita bisa rasakan di dunia,
tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kebahagiaan yang hakiki akan kita peroleh di saat kita beribadah kepadanya. Ketenangan jiwa, kelezatan di saat menghambakan diri akan kita raih. Sementara kebahagiaan yang lain, kebahagiaan bersama istri, kebahagiaan tatkala memiliki harta, memiliki jabatan, kedudukan yang tinggi, itu semua hanya sementara. Itu semua hanya fana. Sementara kebahagiaan seorang mukmin terikat tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan hal itu di surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sementara mereka mendasarinya dengan keimanan, apa keutamaan yang Allah berikan? Kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia, itu kebahagiaan, dan balasan yang setimpal kelak di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Maka carilah, raihlah kebahagiaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan Anda rasakan kebahagiaan itu meskipun Anda tidak memiliki pekerjaan, meskipun Anda tidak memiliki penghasilan, meskipun Anda sedang sakit atau sedang sehat, Anda akan merasakan kebahagiaan selama Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwa tatkala seorang itu beribadah kepada Allah, maka sungguh dia telah menjalani kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya. Tujuan utama Allah menghidupkan, menciptakan manusia. Sementara tatkala manusia itu tidak beribadah, tidak menghambakan diri kepada Allah, maka dia pasti kehidupannya seperti kehidupan hewan yang hanya mementingkan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Sementara tatkala mereka beribadah kepada Allah, itulah kehidupan yang hakiki sebenarnya bagi seorang manusia. Allah sebutkan hal itu di surah Al-A'raf. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila keduanya mengajak kalian kepada kehidupan yang hakiki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Di saat kita beribadah kepada Allah, maka sungguh kita telah menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang Allah inginkan sebagai manusia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita tetap menganut agama yang mulia ini, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak terima agama selain Islam. Tatkala kita tetap menjalankan ibadah, maka itulah yang Allah harapkan. Agar apa? Agar kelak kita ditutup, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara kita menjalankan setiap aktivitas ibadah di dalam agama ini. Kalau kita berpaling dari ibadah, kita menyembah patung mungkin, atau menyembah pohon mungkin, maka sungguh keislaman kita akan hilang, sehingga kita mati dalam keadaan merugi. Kemudian tujuan yang keempat dari kita beribadah kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Sebab kelancaran rezeki hamba tersebut tatkala dia beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis kursi, Allah berfirman di sana, ya ibadi, wahai hambaku, tafarraq li ibadati amla usadraka ginan wa asudda faqrak
wa illa mala'tu yadaika syuglan walam asudda faqrak. Wahai hambaku, kata Allah, sibukkanlah beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau tidak, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan yang tiada habisnya dan senantiasa aku akan tidak tutup kefakiranmu. Kemudian yang terakhir, tujuan kita beribadah kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, ditutup dengan amalan-amalan kebaikan. Karena kita tidak tahu apakah kondisi keadaan kita sama hari ini dengan besok, maka jawabannya itu kita tidak tahu. Kita hanya memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan istiqomah, terus beribadah kepada Allah hingga kita ditutup usia kita, ditutup ajal kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperintahkan di dalam Al-Qur'an untuk senantiasa beribadah sampai meninggal dunia. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Surga telah dijaminkan untuknya, tapi juga tetap diperintahkan beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Hijr, Allah merintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu wahai Muhammad hingga kematian datang menjemput. Maka tidak ada kata istirahat dalam beribadah. Tidak ada istilahnya ibadah pekanan, ibadah mingguan, ibadah tahunan, enggak ada. Terus beribadah karena itu adalah kebutuhan kita. Karena itu adalah tujuan kita. Karena itu adalah hal yang sangat kita inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian ikrar yang kedua yang Allah ajarkan di surah Al-Fatihah di ayat kelima adalah iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta tolong. Apa kaitannya Pak ayat ini dengan ayat sebelumnya? Iyyaka na'budu. Kaitan eratnya bahwa kita tidak bisa mewujudkan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah kecuali dengan meminta tolong kepadanya. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, marilah menuju salat. Apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk memenuhi seruan si muadzin kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Aku meminta tolong kepadamu untuk bisa menjalankan salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Karena manusia itu khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam keadaan lemah. Belum lagi musuh internal hawa nafsunya yang senantiasa menghalangi dia untuk taat kepada Allah. Belum lagi musuh eksternal dia, yaitu syaitan yang senantiasa menghalang-halangi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak bisa melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain. Maka kita sebagai hamba yang lemah hendaknya meminta tolong. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta tolong ya Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Qadir, Al-Qawi, Dzul Quwwatil Matin, yang maha mampu, yang memiliki kekuatan, yang bisa menolong hambanya untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Coba kita perhatikan tukang-tukang yang kerja di bangunan atau kerja di dalam masjid. Tukang-tukang itu Pak punya kekuatan, bisa mengangkat semen 50 kilo, bisa mengangkat keramik dan yang lainnya. Ketika azan berkumandang, mereka tidak sanggup melangkahkan kaki, mengangkat kedua tangannya bertakbir untuk sholat. Kenapa kira-kira Pak? Karena mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin, jangan pernah lupa untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah agar kita dimudahkan beribadah kepadanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Di khutbah yang pertama kita telah memaparkan, menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hendaknya kita menghiasi kehidupan kita, menyertai kehidupan kita dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa demikian? Karena Anda kepengen bahagia, Anda tidak ingin sengsara, maka raihlah kebahagiaan tersebut dengan beribadah. Raihlah kebahagiaan tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah hadis menyebutkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas." Bersemangatlah kalian terhadap hal-hal yang memberikan manfaat. Apakah itu manfaat duniawi ataukah manfaat ukhrawi? Wasta'in billah, dan meminta tolonglah kepada Allah agar Anda dibantu ditolong olehnya. Wala ta'jas, dan janganlah kalian lemah, yang menyebabkan Anda malas dalam beribadah, malas bekerja, karena rasa malas tersebut menghalangi Anda untuk meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.